Sejarah tambang emas Bolaang Mongondo Raya. Tambang emas Bolaang Mongondo sudah banyak mengisi berbagai macam laporan tambang emas dunia internasional sejak abad ke-16, 17, 18, dan 19. Di tahun 1643 sebuah kapal penuh muatan emas yang menggemparkan kota Batavia Castricum yang memuat emas dari negeri timur jauh sesungguhnya berasal dari tambang emas Kota Bunan di Kedatuan, Bolaang, Mongondo, Semenanjung Utara, Sulawesi. Kapal ini dinahkodai oleh Kapten Jan de Vries dan Jan de Blauw merupakan kepala pos tambang yang diberi kesempatan oleh Datu Lolo Damokogo membeli emas di Kedatuan Bolaang, Mongondo. Saat kapal tersebut mulai berlayar dari Semenanjung Utara, Sulawesi menuju Batavia tiba-tiba dihantam oleh badai monsun angin selatan. Kapten Jan de Vries memutuskan untuk memarkir kapalnya di salah satu pelabuhan alam. Jan de Vries menamakan pelabuhan tersebut Castricum Bay. Belakangan diketahui bahwa pelabuhan alam tersebut adalah Pelabuhan Torosik yang saat ini berada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Peta Castricum Bay buatan Jan de Vries yang dirahasiakan ini menjadi incaran para pemburu emas gold rush di abad ke-16. Salah satu laporan pada tahun 1728 dalam jurnal The Philosophical oleh Mer. Von Wumme mencatat emas Pegunungan Dumoga Bolaang, Mongondo sangat berlimpah. Juga ada koran Belanda terbitan tahun 1901 di Amsterdam dan Rotterdam menulis produksi emas Goropahi Lanut dalam 4 bulan mampu menghasilkan 57.000 gulden. Produksi tambang emas Mijnwesen Bolaang, Mongondo di tahun 1920 sampai 1924 mencapai 15 ton 760 kg. Secara resmi pengelolaan tambang emas di Kerajaan Bolaang, Mongondo dimulai pada tahun 1901. Pada tahun 1908 oleh Kerajaan Belanda mendirikan perusahaan tambang emas Maatschappij Bolaang, Mongondo atas persetujuan Raja Kerajaan Bolaang, Mongondo Datu Cornelis Manopo melalui pendirian akta perusahaan oleh Notaris A. Hulshof Paul, J. Verhoef H. Z. dan P. Van Kempen S. J. Van de Berg yang ditandatangani oleh Ratu Wilhelmina. Kontrak karya ini melalui skema bagi hasil masing-masing 50% antara Kerajaan Bolaang Mongondo dan Kerajaan Belanda. Produksi emas terhenti sejak Jepang menguasai Asia dan diketahui hasil pendapatan kas Kerajaan Bolaang Mongondo yang disimpan di Javas Bank dirampok dan dibawa ke Belanda. Untuk menghilangkan jejak pasca Indonesia merdeka oleh Belanda dan kroninya sengaja melakukan kontra politik melalui operasi klandestin Permesta di Sulawesi Utara dan sengaja membakar istana kerajaan dan seluruh arsip penting Kerajaan Bolaang, Mongondo. Pada masa Belanda di tahun 1928 oleh perusahaan mendatangkan seorang ahli geologi Jerman Insinyur H. F. de Koperberg yang memiliki 27 tim dengan meneliti seluruh potensi kandungan emas di Bolaang, Mongondo. Hasilnya, Bolaang, Mongondo merupakan salah satu wilayah lumbung emasnya Pulau Sulawesi. Sayangnya pada masa Orde Baru di tahun 1979-1980 World Bank berhasil melobi Orde Baru dengan menetapkan wilayah Pegunungan Dumoga dan sekitarnya sebagai taman nasional yang dilindungi melalui perjanjian internasional. Daripadanya, wilayah ini tergadai multi-years. Pemerintah Orde Baru mendapat pinjaman dana 60 juta US dollar. Saat ini di wilayah Bolaang, Mongondo Raya terdapat beberapa perusahaan tambang diantaranya J Resources, Bolaang, Mongondo yang telah memproduksi emas 57 ton sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 dan PT Asa yang mulai melakukan tahap produksi yang juga memiliki cadangan deposit terbesar dan PT BDL yang sedang dalam tahap eksplorasi. Sebelumnya, perusahaan Australia PT Avocet dan PT Neomont juga telah mengeksploitasi ribuan ton emas di wilayah Bolaang, Mongondo. Di tengah keberlimpahan potensi sumber daya alam ini, masyarakat Bolmong Raya hanya meminta pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah Swapraja Bolaang Mongondo menjadi Provinsi Bolaang Mongondo Raya di Semenanjung Utara Sulawesi agar dapat menikmati hasil alamnya.